Halo, bertemu lagi dengan saya, Mehmet Sudaryanto, di kanal Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai isu yang selalu menarik untuk kita diskusikan, yaitu pendidikan. Nah, salah satu isu pendidikan yang selalu up to date dan juga bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah assessment. Salah satu yang spesifik adalah kembalinya ujian nasional. Teman-teman, topik yang akan kita bahas hari ini adalah jangan buru-buru memutuskan adanya ujian nasional. Berbagai program pemerintah pada sektor pendidikan tampaknya mulai terlihat lesu. Salah satu dampak perubahan kabinet pada sektor pendidikan yang paling ketara adalah perberhentian program sekolah penggerak. Mungkin sebagian dari kita mengetahui bahwa program sekolah penggerak yang selama 2-3 tahun ini sedang dirilis pada pemerintahan Nadiem Makarim mulai dihentikan melalui berbagai peraturan pemerintah. Bagi sekolah penggerak angkatan kedua dan juga angkatan ketiga, program ini dihentikan pendanaannya, terutama bagi fasilitator dalam membantu mengembangkan program sekolah penggerak. Tapi beberapa kebijakan pun masih berjalan. Nah, sebenarnya kemana arah kurikulum pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah menengah dan juga sekolah dasar? Belum lagi, akhir-akhir ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Bapak Abdul Mukti, dalam konferensi persnya seperti memberikan sinyal yang positif akan kembalinya ujian nasional. Apakah layak ujian nasional kembali? Atau sesiap apakah ujian nasional diadakan kembali di Indonesia? Nah, teman-teman, itu adalah topik yang kita bahas kali ini. Ujian nasional merupakan satu isu yang dianggap kalangan milenial sebagai kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Apakah pernyataan tersebut benar? Tampaknya pernyataan tersebut diamini oleh cukup banyak orang, terutama para praktisi, pegiat pendidikan, dan juga orang tua siswa. Selain itu, banyak sekali riset yang menghasilkan atau menunjukkan peningkatan motivasi belajar peserta didik ketika ada ujian nasional. Banyak hasil menunjukkan bahwa ujian nasional meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang tentu saja, alat ukur dari kualitas tersebut adalah angka kumulatif yang didapatkan secara kognitif atau pengetahuan atau knowledge. Dalam peraturan pemerintah secara jelas diatur mengenai 3 ranah atau 3 dimensi yang harus dikuasai oleh peserta didik atau kita anggap atau kita sebut itu sebagai kompetensi. Yaitu yang pertama adalah sikap, kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Ketiga aspek tersebut harus dikuasai oleh peserta didik sebagai bentuk komprehensif dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dari ketiga aspek tersebut, tentu ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya belum mampu menilai kompetensi pada ranah sikap dan keterampilan. Karena selama ini yang terukur baru pada aspek kognitif pengetahuan atau knowledge. Sebagian besar yang diukur adalah pengetahuan dari peserta didik sehingga atau ayal mereka harus sibuk menghafal materi dari jenjang pertama sampai jenjang terakhir pada satuan pendidikan tersebut. Kelas 1, 2, 3 pada SMP atau SMA. Namun di sisi lain, banyak kecurangan yang ditemukan sebagai dampak dekonstruksi sikap yang harusnya dibangun melalui pendidikan di Indonesia, seperti menyontek atau praktek calo pada ujian nasional. Kita tidak bisa tutup mata atas banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Belum lagi pada pelaksanaan atau prosesnya, pemerintah pusat pun belum menjamin 100% mengenai kualitas dari program tersebut. Misalnya, masih terjadi korupsi dalam pelaksanaan ujian nasional. Selain target sekolah yang berlomba-lomba unggul atas nilai ujian nasional, ternyata di belakangnya orang tua pun saling bersaing untuk menunjukkan kemampuan anaknya. Tentu persaingan yang tidak sehat. Akhirnya, anak harus mengikuti berbagai pembelajaran tambahan di luar sekolah demi mencapai skor maksimal ujian nasional tersebut. Bukan kompetensi maksimal, tetapi skor maksimal yang dianggap oleh orang tuanya atau sekolah. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, perlu digarisbawahi bahwa ujian nasional masih menjadi momok besar bagi Indonesia.
Banyak anak-anak yang merasa ketakutan dan trauma atas pelaksanaan ujian nasional tersebut. Di sisi lain, trauma tersebut juga dirasakan oleh orang tua dituntut yang bersaing untuk menghasilkan anak yang sesuai dengan kemauan standar nasional. Sangat miris, bukan? Tapi, tidak hanya menambah PR bagi sekolah, orang tua, ataupun peserta didik sendiri. Ujian nasional akan membawa PR besar bagi pemerintah pusat. Tentu, pada masa-masa efisiensi saat ini, di mana anggaran dipotong, ujian nasional akan menjadi pengeluaran besar-besaran bagi pemerintah. Bahkan, untuk mempersiapkan ujian nasional pun, pemerintah pusat akan mengadakan sejumlah rapat demi terlaksana ujian nasional yang memenuhi objektivitas, validitas, reliabilitas, komprehensif, kontinu, dan edukatif. Penilaian seperti apa yang akan dirumuskan oleh pemerintah sehingga mampu memenuhi unsur-unsur tersebut. Pemerintah tentu diharapkan akan berupaya untuk mengadakan ujian yang tidak sekadar kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotor peserta didik pun akan terukur secara komprehensif. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam membangun kualitas pendidikan? Sebenarnya, kurikulum Merdeka dengan ancang-ancang sekolah penggerak merupakan sebuah program yang cukup komprehensif dan holistik, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru membuat berbagai praktik baik melalui platform Merdeka Mengajar atau sering disebut sebagai PMM, yang diunggah dalam jejaring yang sangat luas, jejaring nasional, dan bisa diakses seluruh Indonesia. Selain itu, komunitas belajar telah dibentuk dengan visi, misi, tujuan yang cukup baik sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik sekolah. Pemerintah melalui Nadiem Makarim pun menciptakan sebuah habit transisi dari PAUD ke SD sebagai program yang sangat apik. Namun, kebijakan pada program kurikulum Merdeka masih seumur jagung untuk dievaluasi dan dihentikan secara sepihak. Pemerintah harus melihat secara masif dampak dan manfaat apa yang bisa menjadi potensi untuk dikembangkan. Tidak sekonyong-konyong menghentikan seluruh program dari sekolah penggerak tersebut. Beberapa program-program pada kurikulum Merdeka harus dipilah sesuai dengan kebutuhan masa depan, terutama dalam pembelajaran digital di Indonesia, terutama pada jejaring sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kembali meningkatkan fungsi dari Trisentra Pendidikan. Pemerintah melalui Trisentra Pendidikan harus menguatkan kembali peran dari keluarga, lingkungan, dan juga sekolah untuk membangun karakter peserta didik. Menguatkan kembali Trisentra Pendidikan merupakan siklus penting dalam membangun kesadaran diri pada anak. Membangun kesadaran peserta didik tentu tidak semata-mata tugas dari sekolah. Nah, di sini ada tugas pemerintah yang perlu mengadakan sosialisasi dan penguatan karakter yang mulai dibangun pada ranah keluarga. Pemerintah diharapkan mampu membangun lingkungan yang kondusif melalui berbagai atmosfer akademik di lingkungan peserta didik. Selain itu, pemerintah berperan tentunya untuk menciptakan program dalam menanamkan pentingnya mengetahui peran masing-masing bagian dari Trisentra Pendidikan tersebut. Salah satunya adalah mengawal program dari pendidikan keluarga, komunitas lingkungan, dan sekolah agar berjalan dengan baik. Nah, kalau dari teman-teman, setuju tidak dengan adanya ujian nasional? Tulis sudut pandang kalian, perspektif kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.